Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan akan mundur dari keanggotaannya sebagai anggota DPR. Ia beralasan agar bisa fokus mendukung pasangan Ahok Jarot dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Ruhut Sitompul menyatakan surat resmi pengunduran dirinya akan diajukan setelah reses 28 Oktober mendatang. Ia menjelaskan alasan mundur karena ingin fokus mengemban tugas sebagai juru bicara pasangan Cagup dan Cawagup petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski mundur dari keanggotaan DPR, ia akan tetap menjadi kader Partai Demokrat. Menurut Ruhut, Partai Demokrat adalah partai terakhir bagi dirinya. Jangan kita memaksakan kehendak. Jadi kawan-kawan ini baik sekali. Saya reses ini nanti akan mengundurkan diri setelah reses karena saya mau fokus, kan sudah mulai kampanye resmi nanti. Ya, kalian tahu aku ibarat pepatah mandi basah, tidak pernah setengah-setengah. Kawan-kawan yang saya hormati, saya juga kenapa mundur karena apapun kalian tahu partai saya mempunyai calon sedangkan saya Pak Ahok. Dan kenapa saya Pak Ahok? Karena dia saya nggak ada lawan. Dia sudah memberi bukti, yang lain masih janji-janji. Tapi janji tinggal. Anda mengikuti news update, saya Doni The Kaiser. Pemirsa, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan dirinya mendukung calon petahana Basuki Cahayapurnama secara personal, bukan secara partai. Sampai saat ini menurut Ruhut, Partai Demokrat belum memutuskan akan mendukung Ahok atau tidak dalam Pilkada 2017 mendatang. Kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan selama ini pernyataannya tentang Ahok merupakan pendapat pribadi. Ia menambahkan semestinya bisa dibedakan ketika ia menggunakan pendapat pribadi atau pendapat sebagai kader fraksi Demokrat. Untuk masalah mendukung Ahok, dirinya menyatakan telah menanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai saat ini Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung untuk bertarung di Pilgub DKI yang akan datang. Kalau mengenai Pak Ahok, selama ini statement saya selalu mengatakan pernyataan pribadi nggak? Pribadi, nggak pernah partai. Mereka yang kadang-kadang bicara partai. Saya tadi tanya itu Pak SBY, Pak gimana pilkada? Sabar Pak Ruhut, nanti kita putuskan. Partai memang belum. Yang bisa memutuskan hanya SBY sebagai ketua umum. Yang lain nggak bisa. Nah, kita sabar nunggu. Wakil Ketua DPP Demokrat Agus Hermanto menegaskan pernyataan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengenai dukungannya terhadap petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah pendapat pribadi. Agus menilai pernyataan Ruhut yang mendukung Ahok itu dinilai bisa berseberangan dengan partai karena Demokrat belum menyatakan dukungan kepada Ahok secara resmi. Sebelumnya dikabarkan juru bicara Demokrat Ruhut Sitompul dipecat dari jabatannya karena pernyataannya yang mendukung petahana Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada 2017. Jadi posisi Pak Ruhut itu tentunya kan apa yang disampaikan, saya juga mendengar di dalam media, di dalam televisi itu kan pendapatnya pribadi dari Pak Ruhut. Sehingga sama sekali tidak membawa pendapatnya dari Partai Demokrat. Sehingga kalau ada yang barangkali berseberangan ataupun apa, itu tentunya ini semuanya masih dalam taraf discussing semuanya. Kalau Pak Ruhut itu kami yakini bahwa itu masih pendapat. Pemirsa, Partai Demokrat membentuk komisi pengawas dalam keterkaitan tindakan Ruhut yang mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI tahun depan. Sanksi tegas rencananya akan dilayangkan kepada Ruhut. Wakil Ketua DPR dan juga kader Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan beberapa waktu lalu Komisi Pengawas Partai juga sudah pernah memberikan sanksi kepada Ruhut. Sanksi yang diberikan berupa menonaktifkan dirinya dari Ketua Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Ruhut dengan tegas mendukung Ahok padahal partai pengusungnya mencalonkan Agus Yudhoyono dan Silviana sebagai pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Marilah kita bekerja kepada realita. Kalau kita bekerja dan saat ini sidangnya masih berproses terus dan menurut saya insya Allah tidak waktu lama lagi juga pasti ada sanksi-sanksi yang disampaikan oleh Kompas yang tentunya nanti hasil daripada Kompas itu disampaikan kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk
declaration bahwa sanksinya adalah seperti ini, seperti. Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul melakukan jumpa pers terkait pemberitaan penonaktifan dirinya sebagai juru bicara Partai Demokrat. Dalam jumpa persnya, Ruhut menyampaikan pesan yang ditulis langsung oleh SBY untuk dirinya. Ada 5 poin tugas untuk Ruhut dari SBY. Yang pertama, dirinya diminta tetap aktif di Komisi 3 DPR RI. Kedua, lebih aktif di DPP sebagai koordinator Polhukam di DPP Partai Demokrat. Ketika dapat mengimplementasikan sikap Partai Demokrat yang non-blok, tidak masuk ke dalam koalisi serta mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan mengayomi masyarakat. Keempat, menyangkut situasi politik harus melihat pandangan partai secara umum. Dan yang terakhir, tim juru bicara akan dipimpin langsung oleh SBY sebagai ketua umum. Satu, tetap aktif dan kritis di Komisi 3 DPR, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ya, dan komunikatif dengan ketua fraksi PD, ya, ketua saya Pak Ibras, ya. Dua, lebih aktif dalam jabatan di DPP sebagai koordinator Polhukam, ya. Kalian tahu bahwa di bawah Polhukam itu ada beberapa departemen. Jadi di sini kata beliau, para ketua departemen harus lebih digalakkan. Kebetulan saya Menko Polhukamnya partai kan ada, ya sama lah kayak di pemerintahan kita, ya. Sudah itu 3, mengimplementasikan sikap politik PD, non-blok, tak masuk. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menunjuk Alexander Yahya Datuk sebagai juru bicaranya. Alex merupakan pengusaha sekaligus mantan dosen bidang ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Indonesia. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memperkenalkan Alexander Yahya Datuk sebagai anggota baru dalam tim pemenangan yang ditunjuk sebagai juru bicara pasangan Anies Sandi. Menurut Sandiaga, Alex merupakan seorang akademisi yang pernah mengajar bidang ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Indonesia. Ia juga menambahkan selain mengerti tentang kebijakan publik, Alex juga merupakan pengusaha yang dapat memberikan masukan dalam pengelolaan UKM. Sementara Alex sendiri belum mengungkapkan strategi politik untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kalau kita udah melewati tahapan-tahapan itu, udah masuk periode kampanye, maka kita akan mulai pelan-pelan kita melihat program A, program B, komparasi, bandingkan seperti itu. Dalam menyusun, tapi saya maklum sih, pasti media dan publik juga udah mulai bertanya-tanya gitu ya. Apa ya gitu ya, saya juga, kita seperti Bang Sandi tadi bilang kan, ini move on deh dari isu-isu yang nggak substansial kan, kita mulai masuk ke program. Pemprov DKI Jakarta kembali meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA di Marunda, Jakarta Utara. Peresmian RPTRA ini dihadiri juga oleh Sophia Lajuba. Sophia Lajuba turut mendampingi Ahok dalam acara peresmian RPTRA Marunda di Jakarta Utara siang tadi. Ahok menyebut kehadiran Sophia yang telah ditunjuk sebagai juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot tidak dimaksudkan untuk kampanye. Kedatangan Sophia ini untuk melihat langsung bagaimana Ahok menjalankan program kerja selaku bakal calon petahana yang akan diusung dalam Pilkada 2017 mendatang. Sophia Lajuba ini, dia kan jubir saya bilang secara dinas nggak bisa. Jadi kalau Anda pengen lihat apa yang saya lakukan, ya silakan. Ya seperti wartawan, kalian mau lihat apa yang lakukan. Seorang jubir harus tahu apa yang dijual, produk yang diomongin. Banyak orang kan, jujur aja berapa teman bilang sama saya, kamu ini kurang promosi. Sekarang kamu ngomong aja program apa, kita kerjain semua kok. KPU DKI Jakarta memastikan dukungan Partai Persatuan Pembangunan yang sah adalah yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni. Secara tegas KPU menyatakan tidak ada lagi proses pemberian tarik-menarik dukungan.
Hal ini disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno dalam seminar hukum terkait pengamanan pilkada di Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Menurut Sumarno, dukungan dari P3 Jan Farid kepada Ahok dan Jarot hanyalah dukungan di luar proses pendaftaran resmi. Ia juga menyatakan terkait dengan pemberian dua dukungan tersebut merupakan masalah internal P3 dan KPU hanya mengakui satu kepengurusan P3 yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, proses pendaftaran sudah selesai, jadi tidak ada lagi dukung-mendukung dari partai manapun juga, dan memang dalam peraturan KPU diatur kalau sudah memberikan dukungan, kemudian sudah diverifikasi oleh KPU dan sudah dinyatakan sah, maka dukungan itu sudah final. Jadi tidak ada lagi proses memberikan dukungan atau juga menarik dukungan.